Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek. Data ini saya ambil barusan dari Bank Negara Malaysia, ya. 3/4 orang Melayu adalah di bawah batas kemiskinan. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Kenapa warga Malaysia sering merasa kaya daripada orang Indonesia? Hal ini sering kita dengar ya, baik itu netizennya ataupun warga-warga Malaysia yang lain. Apakah benar demikian? Untuk itu, saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video ini. Silakan teman-teman bisa berkomentar, tapi kita lihat dulu videonya. Warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia. Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Ya. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Ya, dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah di tahun 2023 ya guys. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina, menjelekkan, menimbulkan polemik. Ya, saya tidak bermaksud menghina negara manapun. Ini fakta semua. Ya. Data ini saya ambil barusan dari Bank Negara Malaysia, ya, tentang hutang rumah tangga di Malaysia, perorangan dan rumah tangga di Malaysia. Ini hutang rumah tangga ya. Total semua dibandingkan dengan GDP, pendapatan rumah domestik tangga bruto di Malaysia. negara Malaysia dalam 1 tahun, ya. Rasionya berapa persen, ya. Kalau di Thailand itu, di negara ASEAN ini ada 3 besar, ya. Thailand 89,3, Malaysia 89 berapa, itu selisihnya cuma dikit-dikit, ya. 89% juga, ya. Nah, Singapura itu berapa itu, 60 sekian persen. Nah, Indonesia itu cuma 17, sekian persen. GDP yang terbesar di ASEAN di mana? Di Indonesia, 1,5 triliun US dollar, ya. 1,5 triliun US dollar. Negara tiga ini sekitar 400-an mungkin Singapura sekitar 300, ya. Nah, hutang rumah tangga itu dalam ringgit itu 1,4 triliun lebih, ya. Itu total semua orang Malaysia utangnya, ya, dalam total semua 1,4 triliun. Nah, utang masyarakat Malaysia, ya, produk domestik bruto mereka itu sudah mencapai 89%. Ngeri loh. 400 billion US dollar, 400 miliar US dollar. Itu utang-utangnya warga mereka itu mencapai 89% dari angka 400 billion dollar. Banyak loh itu, ya. Nggak tahu bisa bayar apa enggak, ya. Jadi teman-teman semua yang dari Indonesia, ya, kalau mereka tuh ngomongnya tinggi, ya. Oh, kami ini pendidikan sangat tinggi, ya, kami ini pandai, ya, semua kami dari ini utang. kaya, kami bisa beli mobil, beli kereta, anak 5 boleh punya 5 kereta semua. Jangan gampang terpukau. Wow, ya, orang-orang sana itu kaya-kaya gitu. Mana kamu tahu semuanya kredit, ya. Mobil di sana itu, ya, boleh kredit 9 tahun loh. Ngeri loh. Kalau kita ini 9 tahun mobilnya sudah rosokan, barangkali kreditnya belum lunas. Saya nggak tahu di Indonesia bisa nggak 9 tahun ya kredit mobil, ya. Rasanya nggak bisa, ya. Kita paling 5 tahun ya tenornya, ya. Itu sudah jadi mobil tua tuh kalau 9 tahun utangnya belum lunas. Ngeri loh, ya. Jadi jangan dikira mereka tuh kaya, ya. Jadi teman-teman semua, kita jangan terlalu minder, ya. Kita ini masih oke, ya. Kita ini meskipun kita duitnya nggak terlalu banyak, yang penting kita nggak banyak hutang gitu. Singapura nomor 3, ya.
Nah, orang-orang Singapura karena dia penghasilannya tinggi, dia ingin menjaga gengsi, ya. Oh, tasnya harus branded, ya. Apa-apa harus branded, handphonenya mesti handphone yang mahal kan, ya gitu kan. Namanya orang paling income per kapita paling besar di ASEAN, masa handphonenya pakai yang murah-murah, nah misalnya gitu. Itulah dilema mereka, ya. Ingin menonjolkan gengsi tapi gajinya pas-pasan gitu ya. Makanya hutangnya banyak, kredit card dan sebagainya ya. Terjebak oleh hutang ya. Dan yang menarik sekali, yang paling banyak hutang warganya itu total rumah tangga pribadi terhadap GDP itu Korea Selatan ternyata ya. Korea Selatan itu rasionya 108% terhadap GDP-nya ya. Jadi orang Korea itu banyak hutangnya juga, kredit card dan lain-lain ya. Mereka ingin tampil good looking ya, mereka operasi bayarnya pakai kartu kredit, nyicil pay later ya. Kemudian mau pakai tas-tas branded, pay later pakai kredit card ya. Itu sebabnya hutangnya banyak mereka. Jadi kalian, kita ini semua warga Indonesia nggak perlu dengki, nggak perlu iri sama orang-orang yang kelihatannya kaya, kelihatannya makmur ya. Tapi banyak kan utangnya. tahu di belakangnya itu gimana. Mereka kreditan semua itu ya. Rumahnya kredit, mobilnya kredit dan sebagainya. Bahkan gaji ART-nya itu juga ditunggak kredit. Jangan diambil sekarang dong ya. Ini toke belum ada duit. Ya nanti aja 10 kali lebaran lagi. Kamu kalau mau pulang Indonesia baru nanti saya kasih semua ya, disuruh nunggu 10 tahun guys. Biar kelihatan besar itu nominalnya. Jadi teman-teman semua ya, hati-hati terhadap hutang. Kita nggak mau seperti mereka ya. Nggak ada duitnya jangan maksa pakai pay later, pakai pinjol dan sebagainya. Kita fokus untuk cari uang ya. Dan saya nasihatkan kepada teman-teman semua di Indonesia, jangan tergiur, jangan tergila-gila sama brand ya. Kita nggak makan merek, yang penting kualitasnya ya. Nggak perlu kita membutuhkan validasi ya dengan merek-merek yang mahal, pakai tas yang branded, apa baju yang branded dan sebagainya. Kualitas bagus, oke, kita beli, harga masuk akal kita beli ya. Gunakan produk-produk UMKM Indonesia kalau bisa ya. Beli tas kulit, kita ke Tangguhlangit atau ke Garut ya, sentra produksi UMKM ya, kerajinan tas kulit ya. Kita beli yang kualitas bagus, 1 juta 2 juta, oke, worth it ya. Jahitannya halus, kualitasnya bagus ya. Ngapain kita beli barang-barang yang branded itu yang harganya ratusan juta ya. Kita hanya beli mereknya mereka, tampak bergengsi ya. Nggak perlu. Saya sarankan kalian gunakan uang kita untuk investasi ya, bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya, peternak ini ya, budidaya itu dan sebagainya. Kita bisa kok jadi negara yang makmur, kita yang negara yang kaya ya. Oke teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang, komentar. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Ramai yang tak miskin, tapi dia senang jatuh miskin. Ramai rakyat Malaysia yang vulnerable. Pasal sejak pada dulu sampai lah ni ada lagi orang miskin. Kalau kita tengok dulu, katakan kita ambil merdeka, ramai yang miskin. Di Malaysia kadar kemiskinan 50%. Kadar kemiskinan antara orang Melayu lagi tinggi. 3/4 orang Melayu adalah di bawah paras kemiskinan. 1970 Melayu yang ada doktor 79 orang ya. Campur Tun Siti dengan Tun Dr. Mahathir. Tolak 2 tinggal 77. Jumlah arkitek 12 orang. Dan ni lebih kurang 62% daripada keseluruhan doktor orang Melayu Bumi Putera. Arkitek asal dapat 40%, orang 41%. Kadar kemiskinan turun, Melayu profesional Bumi Putera pun naik. Tetapi pada masa yang sama, walaupun kadar kemiskinan jatuh dah, yang belum sifar. Banyak lagi yang miskin. Di seluruh Malaysia lebih kurang 6%. Kalau income dia kurang daripada 2,500 lebih kurang, isi rumah dia dikira miskin. Tetapi ada kelompok yang kemiskinan dia masih tinggi. Contohnya kalau kita tengok di Sabah, 1/5 adalah di bawah paras kemiskinan. Di Kelantan pun tinggi, double digit. Di Pahang pun tinggi. Pahang lebih kurang 9%, 8% lebih. So walaupun kadar kemiskinan di Malaysia single digit, tapi di beberapa tempat masih tinggi. Walaupun ramai yang tak miskin, tapi dia senang jatuh miskin. Contohnya kalau kita tengok relative poverty ya, dia tengok separuh daripada pendapatan median. Separuh pendapatan median lebih kurang 3,100 lah. Bawah 3,100 lebih kurang 16% rakyat Malaysia.
Maksud dia, kalau seorang itu hilang RM500, kadar kemiskinan akan naik daripada 6.2% kepada 16%. Bermaksud ramai rakyat Malaysia yang vulnerable. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video kenapa orang Malaysia sering merasa lebih kaya daripada orang Indonesia. Tetapi di balik itu kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat data dalam video tadi, hal ini berhubungan dengan kecenderungan masyarakat Malaysia untuk berhutang. Karena data tadi menunjukkan bahwasanya hutang rumah tangga masyarakat Malaysia itu cukup lumayan tinggi, hampir sama dengan Thailand, terus Malaysia dan juga Singapura. Sementara Indonesia untuk rasionya itu hanya kecil ya dibanding dengan Malaysia. Dengan melihat data itu, orang-orang Malaysia yang sering mengaku kaya, dia selalu mengandalkan hutang. Mungkin di Malaysia satu keluarga misalnya punya anggota 5 orang, semuanya punya mobil. Tetapi saya yakin mereka mengandalkan hutang. Karena di Malaysia misalkan kredit mobil itu sangat mudah sekali. Apalagi tenornya pun sampai 9 tahun seperti apa yang dikatakan dalam video tadi ya. Saya yakin bahwasanya orang Malaysia itu lebih mengandalkan hutang. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya kalau kita kebanyakan hutang, kita tidak sesuaikan dengan pemasukan kita, ini juga bisa berbahaya sekali buat sebuah rumah tangga juga. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.